Hai semuanya, ketemu lagi dalam acara belajar bersama yaitu Termokimia kelas 11 IPA. Jangan lupa disiapkan ya catatan-catatan yang sangat penting. Ayo kita pahami bersama pelan-pelan tapi pasti. Mari kita bahas tentang termokimia. Sebenarnya dari kata-katanya, para siswa mengetahui term itu panas atau termos biasanya untuk menaruh air panas ya. Tetapi di sini termokimia ya merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi atau energi panas atau yang disebut dengan kalor yang menyertai suatu reaksi. Ya, konsep dasarnya nanti kalian harus mengetahui apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Ya, kalau saya gambarkan dengan satu gelas beker seperti ini, gelas beker yang sudah kalian kenal dalam laboratorium, dan di sini ada larutan misalnya KOH. Maka KOH ini disebut dengan atau larutan KOH itu adalah sistem. Lalu semua yang berada di luar sistem, termasuk ini dinding-dinding gelas beker itu adalah lingkungan, ya. Jadi di sini nanti ada transfer, ya ada transfer, saya gambar di sini, transfer panas ya dari lingkungan ke sistem atau sebaliknya dari sistem ke lingkungan. Ya, apabila misalnya dari lingkungan L ini S ya. Di sini misalnya terjadi transfer reaksi dari lingkungan ke sistem ya. Itu reaksinya biasanya adalah disebut dengan penyerapan kalor ya. Kalau sebaliknya, misalnya tadi dari lingkungan ke sistem. Kalau dari sistem ke lingkungan, ya, itu biasa kita sebut sebagai peristiwa pelepasan kalor. Ya, jadi di sini nanti kalor atau panas itu ditransfer dari lingkungan ke sistem. Oke? Jadi energi atau energi panas atau kalor yang diserap ataupun yang dilepas dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya itu dinamakan dengan entalpi. Lambangnya adalah H. H di sini bukan hidrogen ya, tetapi singkatan dari heat ya atau panas. Dan dalam reaksi yang bisa diukur bukan H-nya tetapi perubahan entalpinya dengan lambang delta H. Nah, jenis-jenis delta H itu ada 3. Yang pertama adalah delta HF. Nah, F ini singkatan dari formation, yaitu nanti reaksinya adalah reaksi pembentukan dan dilambangkan delta H-nya adalah delta HF. Dan yang kedua delta HD. D singkatan dari dissociation, ya perurean. Jadi reaksinya nanti adalah reaksi peruraian. Yang ketiga adalah delta HC. Delta HC di sini adalah reaksinya nanti reaksi pembakaran, ya. Nah, C singkatan dari combustion atau pembakaran, ya. Sehingga di sini ada lambang F kecil, D kecil, dan C kecil. Nah, nanti kita akan langsung bahas reaksinya, ya. Untuk sementara anak-anak harus memahami dulu apa tadi delta H, kemudian sistem, lingkungan, dan definisi-definisi baik nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu hampir mirip. Yang pertama misalnya yang disebut dengan reaksi pembentukan adalah reaksi 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya ya. Jadi untuk add number 1 itu keterangan nomor 1 itu adalah pembentukan 1 mol senyawa ya dari unsur-unsurnya ya. Jangan lupa
unsur-unsurnya. Kalian sudah mengenal unsur bebas atau free element, itu ada yang monoatomik, ada yang diatomik. Contohnya begini anak-anak, contohnya. Misalnya kita akan menulis satu pembentukan asam klorida, yaitu HCl. Ya, HCl. Maka di sini nanti koefisiennya harus satu karena 1 mol itu ditunjukkan oleh koefisien reaksi. Nah, HCl ini yang berupa akhis atau larutan itu terbentuk dari unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsurnya? Di sini ada atom H dalam suhu kamar. Ingat, atom H dalam suhu kamar itu dalam bentuk gas, yaitu H2. Jadi unsurnya diatomik, ya. Kemudian klor juga demikian. Atom klor itu dalam suhu kamar dia dalam bentuk gasnya, Cl2 gas. Ini juga gas. Nah, di sini Cl-nya ada 2, di sini ada 1. Otomatis di sini koefisiennya 1/2. Ya, sehingga jumlahnya sama-sama 1. Hidrogennya kan nggak boleh di sini nanti 2 ya. Boleh sih nanti, cuma definisinya adalah 1 mol. Maka kita buat di sini reaksinya 1 mol, koefisiennya 1. Sehingga di sini juga koefisien reaksi yang akan kita tambahkan adalah setengah. Nah, di sini reaksi pembentukan, misalnya delta H-nya, ya, delta H-nya di dalam pembentukan itu positif, ya, dengan satuan nanti mungkin kilokalori atau kilojoule. Kalau delta H-nya positif, maka reaksi ini dinamakan dengan reaksi endotherm. Ya, disebut dengan reaksi endotherm. Oke, seperti apa reaksi exotherm? Kalian pahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan reaksi pembentukan asam klorida yang baru saja diterangkan. Oke. Sekali lagi bahwa definisi dari reaksi pembentukan itu adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Tapi mohon maaf ya, biasanya sih kalau reaksi pembentukan tuh umumnya exotherm ya. Jadi, tapi kalau misalnya nanti memahaminya, kalau delta H-nya positif itu disebut reaksi endotherm. Ya, sekarang contoh yang lain, misalnya senyawanya bukan HCl, tapi ada logamnya. Misalnya MgSO4. Misalnya ya, larutan atau akhis. Ya. Di sini lihat ada unsur magnesium, ada belerang, ada oksigen. 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, ada 3 unsur ya. Yang pertama, ingat bahwa logam itu selalu monoatomik, solid. Ya. Belerang juga, jangan lupa belerang karbon walaupun non-logam, dia dalam suhu kamar dalam bentuk solid unsurnya. Ya, lalu oksigen dalam bentuk diatomik atau O2, yaitu gas. Nah, anak-anak tinggal melihat di sini koefisien reaksinya harus 1 ya. Nah, Mg-nya sudah betul, sudah sama, sudah setara, cuman O-nya saja. Di sini O-nya ada 4, maka di sini koefisiennya 2 ya. Delta H-nya ya, seperti yang tadi saya bilang, pembentukan tuh pada umumnya exotherm atau delta H-nya itu negatif. Ya. Nanti dilihat aja apakah delta H-nya negatif atau positif. Itu menandakan bahwa reaksi itu berhubungan dengan kalor. Jika menyerap itu positif, jika melepas itu negatif. Reaksi yang menyerap kalor disebut dengan reaksi endotherm, atau biasanya anak-anak menyebutnya endotherm, boleh ya. Kalau melepas itu artinya kan kurang ya, negatif ya, jadi berkurang, maka kalornya tandanya negatif, berarti itu adalah reaksi exotherm atau exotherm. Berikutnya adalah reaksi peruraian ya, reaksi peruraian, yang mana delta H-nya tadi lambangnya adalah delta HD. Kita akan mempelajari reaksinya ya. Reaksi peruraian tinggal dibalik dan definisinya adalah peruraian 1 mol senyawa, peruraian dari 1 mol, misalnya etanol. Alkohol yang kita kenal adalah etanol ya. 1
C2H5OH ini 1 mol. Harus di sini harus angka 1. 1 mol etanol terurai menjadi unsur-unsurnya. Ada 3, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Oke, jadi saya tulis di sini karena di sini AHIS. Larutan dibentuk dari unsur-unsurnya. Yang pertama adalah karbon dalam suhu kamar itu solid. Unsur berikutnya hidrogen. Hidrogen kita tahu dalam bentuk gas, ya. Kemudian ada oksigen dalam bentuk diatomik juga, yaitu O2, ya. Jangan lupa bahwa di sini 1 mol, ya. Di sini kita sesuaikan karena ada 2C, maka di sini 2C ditambah hidrogennya di sini ada 6, maka di sini 3. Ya, kemudian oksigennya kan cuma 1 di sini, maka di sini setengah. Oke, berarti sudah setara. Setiap unsur sudah setara. C ruas kiri 2, ya. H ruas kiri ada 6, ini juga 6. Oksigennya juga. Dan ingat, reaksi perurean adalah reaksi perurean 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ya, dan karena dia perurean biasanya delta H membutuhkan kalor, ya, atau delta H-nya positif. Berarti reaksi perurean ini merupakan reaksi endotherm, ya. Nah, cara membaca reaksi anak-anak jangan lupa 1 mol etanol terurai menjadi 2 mol karbon ditambah 3 mol gas hidrogen dan setengah mol gas oksigen. Ya, delta H-nya positif, maka reaksi ini adalah reaksi endotherm. Nah, yang terakhir ini tadi nomor 2 ya, Nak, ya. Oke. Yang ketiga itu adalah reaksi pembakaran. Kalau yang namanya pembakaran pastinya itu bereaksi dengan apa? Oksigen dong, ya. Jadi pembakaran 1 mol senyawa misalnya metana. Ya, metana itu CH4. Ya, enggak saya tulis fasenya, dibakar dengan O2, ya. 1 mol metana dibakar dengan oksigen. Ingat ya waktu di kelas 11 atau kelas 10 ya, bahwa hidrokarbon berarti sekarang justru ya, bab 1 maksudnya. Bab 1 itu adalah kita memiliki metana. Alkana apapun jenisnya apabila dibakar itu akan selalu menghasilkan gas CO2, ya, gas dengan H2O, ya. Ini gas, kemudian ini AHIS, di sini gas, di sini liquid. Ya, apa bedanya liquid dengan AHIS? Ya, kalau AHIS pasti ada pelarutnya, ya. Kalau liquid itu hanya 1 komponen saja, misalnya HCl liquid atau NaCl liquid, berarti NaCl itu tanpa ditambah air tapi bentuknya cair, ya. Begitu juga air kan nggak ada di dalamnya tuh hanya air, maka disebut dengan liquid. Oke. Nah, di sini anak-anak delta H C-nya, ya, kalau di sini tadi delta H perurean berarti delta HD. Kalau di sini tadi pembentukan delta HF, ini delta HF. Yang ini adalah delta HC-nya. Misalnya di sini negatif, X kilokalori, X bla bla bla, ya. Maka menandakan bahwa reaksi pembakaran ini disebut dengan reaksi exotherm. Nah, ini sudah sama atau belum? Untuk latihan, ayo samakan. H-nya di sini 4, di sini baru 2. Oke? Apa kita langsung? Baik. Nah, ini H-nya 2, maka di sini 2, ya, 2H2O. Oke, kemudian oksigennya setelah ditambah koefisien reaksi 2, O-nya seluruhnya ruas kanan ada 4. 2 kali 1 ditambah 2, maka di sini 2O2. Di sini pas ya 1 karena definisinya 1 mol senyawa dibakar. Terbentuk menjadi tidak unsur-unsurnya seperti yang sebelumnya, tetapi hasilnya sesuai dengan pembakaran itu senyawanya di sini adalah karbon dioksida dan air. Ya. Setiap pembakaran nanti ada reaksinya sendiri-sendiri dan kalian amati apakah delta H-nya negatif atau positif.
Oke, jadi sudah mengerti konsep apa yang disebut dengan reaksi termokimia. Ini disebut dengan reaksi termokimia. Jenis-jenis entalpinya ada delta HF, ada delta HC, ada delta H. Apa tadi? Yang satu? Dissociation, delta HD. Oke, sampai di sini ya, pahami dan silakan dicatat terlebih dahulu. Ayo kita latihan ya. Latihan menulis reaksi termokimia. Biasanya kalau ada pertanyaan seperti ini, tulislah reaksi termokimia apabila diketahui hal-hal sebagai berikut. Misalnya diketahuinya tuh delta HFH2O itu besarnya minus 241,8 kilojoule. Ya, jadi jangan khawatir bahwa delta H, anak-anakku semua itu sudah ada daftarnya, ya sudah ada data eksperimen apapun senyawanya, tetapi yang tidak diketahui bisa dicari berdasarkan delta H yang sudah ada. Oke, nah untuk nomor 1 nanti anak-anak lihat nih, ini kan delta HF, otomatis reaksinya nanti adalah reaksi pembentukan, sehingga kamu langsung menuliskan tanda panah ya. Pembentukan berarti kan zatnya ada di ruas kanan, yaitu H2O ya. Nih, kemudian nanti delta HF-nya boleh ditulis delta H ya saja juga boleh. Kemudian angkanya sesuaikan ya, dan melihat di sini senyawa ini harus 1 mol. Terbentuk dari unsur-unsurnya, berarti dari unsur gas hidrogen ditambah gas oksigen ya. Koefisiennya di sini setengah supaya 1 jumlahnya, H-nya udah sama. Berarti tinggal memasukkan di sini negatif 241,8, satuannya di sini kilojoule. Kalau yang pertama tadi adalah kilokalori ya. Nah, ini untuk nomor 2 kamu amati, ini juga delta HF ya. Oke. Nah, sekarang untuk latihan kalian tulis di dalam buku tulisnya, diketahuinya adalah delta HD ya. Berarti ini nanti reaksinya apa? Delta HD dari senyawanya saya tulis di sini ya. Nih, kamu lihat. CH3OH. Oke. Sama dengan diumpamakan aja X tapi tandanya plus. Ya, plus kilojoule. Kemudian yang keempat, contohnya ada ya. Yang keempat adalah delta HC ya, dari senyawa yang udah kamu kenal nih ya, senyawa butana apa? C4H berapa ayo? Ya, C4H10 positif Y kilojoule. Nah, ya, kamu coba menulis reaksinya, definisinya tadi disalin ya. Karena mungkin tidak saya tulis definisinya, baik reaksi pembentukan, reaksi perurean, dan juga reaksi pembakaran. Tadi sudah ada definisinya, tinggal kamu pause lagi videonya sambil ditulis. Oke, tetap semangat. Dan ini adalah dasar untuk bisa menghitung delta H nanti pada hukum Hess. Ya, jadi ini dasar teori untuk menghitung delta H pada subbab berikutnya, yaitu yang disebut dengan hukum Hess ya. Kalau hal ini sudah bisa dilakukan dengan baik menulis reaksinya, bisa mengamati dia exo atau endotherm reaksinya, maka nanti hukum Hess-nya itu tidak akan kesulitan. Oke? Tetap semangat, gambatte kudasai. Well, the last one, don't forget to subscribe, and thank you. Bye.